Yesus Tuhan, bahwa penyembahan kami Yesus Tuhan, karena kami mengucap syukur Yesus Tuhan, karena kami bisa merasakan Yesus Tuhan kebaikan ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti Bapakku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti Bapakku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku
ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenangan. Yesus, ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Oh, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
hadapi Tuhan, Engkau pasti sanggup menolong kami. Mari sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini ibadah tetap kami lakukan dalam bentuk online karena pandemi COVID-19 masih berkelanjutan hingga pada saat ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan tema pada siang hari ini, yaitu hidup tenang di dalam Tuhan. Di masa-masa sulit ini, betapa banyaknya orang yang tidak bisa hidup tenang. Mari kita akan pelajari firman Tuhan supaya kita dapat hidup tenang di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil di dalam Matius 11 ayat 28 sampai ke 30. Dan jemaat, dengarkanlah, saya akan membacakan Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami mohon pada saat ini ya Tuhan, berikan pencerahan dalam kehidupan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang mendengarkannya ya Tuhan, supaya kami mengerti akan apa yang perlu kami lakukan di masa-masa sulit seperti ini ya Bapa. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, berbicaralah ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, ini adalah pernyataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan undangan kepada semua orang, dicatat dalam ayat yang ke-28, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua orang yang di dalam keadaan seperti itu diundang Tuhan untuk dapat menikmati ketenangan yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan ini. Dan jemaat, letih lesu dan berbeban berat, ini tentunya disebabkan karena adanya masalah-masalah yang ada dalam kehidupan dan tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan ini. Dan kalau kita teliti dalam firman Tuhan, di zaman dahulu, di dalam perjanjian baru saudara, di mana kita mengetahui orang-orang Yahudi itu mengalami kelelahan karena banyak tuntutan dari para ahli Taurat supaya mereka melakukan hukum Taurat. Dan di samping itu adanya tekanan-tekanan dari bangsa Romawi yang menimbulkan mereka letih lesu dan berbeban berat. Mungkin kita akan bertanya, apa tantangan pada saat ini? Dan kalau saya ingin menyatakan jemaat, pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia ini dari tahun 2020 hingga sampai saat ini masih berkelanjutan. Dan jelas saudara bahwa COVID-19 ini menimbulkan kekhawatiran
kecemasan, stres, depresi, hingga mental illness. Termasuk juga, saudara, dunia yang dengan bermacam-macam berita di dalam sosial media yang telah membingungkan kehidupan ini. Beberapa contoh yang dapat saya gambarkan di antara lainnya seperti vaksinasi. Ada pro dan kontra di sana. Ada yang mengatakan mana yang terbaik. Ini yang terbaik, itu kurang baik. Lalu kemudian pada saat ini jemaat di Australia sedang digalakan supaya anak-anak juga divaksinasi. Dan timbul lagi pertanyaan, apakah anak-anak perlu divaksinasi? Bahayanya, masa depannya. Maka dari sebab itu menimbulkan sekali lagi kebingungan, sehingga dunia ini menghadapi letih lesu dan berbeban berat. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di dalam kesempatan ini sesuai dengan firman Tuhan yang saya nyatakan berkata, marilah kepadaku. Tuhan mengundang kita, Tuhan memanggil kita. Tetapi perhatikan jemaat, perikop ini tidak berkata marilah kepadaku karena aku akan meniadakan masalah, karena aku akan meniadakan tekanan dunia ini. Tidak. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dicatat dalam ayat yang ke-28. Aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Dan kemudian ayat yang ke-29 berkata, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dan ini yang dibutuhkan oleh manusia pada saat ini. Dan jemaat, mari kita teliti akan apa yang Tuhan Yesus nyatakan pada siang hari ini. Supaya sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan ini akan dipulihkan kembali. Betul, kita ada di dalam masa sulit. Tetapi bersama dengan Tuhan, mari kita hadapi kesulitan-kesulitan dan tetap ada senantiasa di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Dan ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini jemaat. Poin yang pertama, apa yang ingin saya nyatakan, mendekatlah kepada Tuhan. Dicatat dalam ayat yang ke-28, marilah kepadaku. Itulah undangan Tuhan, itulah ajakan Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya. Lalu kemudian tentu kita akan bertanya, jika kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan ini, saudara? Saya diingatkan akan pernyataan Nabi Yesaya. Dicatat dalam Yesaya 2 ayat yang ketiga. Di mana Nabi Yesaya berkata kepada Israel, marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Jemaat, mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita pergi beribadah ke gereja. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita tahu tentang jalan-jalan Tuhan. Sehingga kita berjalan dengan benar sesuai dengan firman-Nya. Supaya kita tidak tersesat. Supaya kita mencapai tujuan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memperoleh pengarahan lewat firman-Nya. Tuhan senantiasa berbicara dalam kehidupan. Tuhan senantiasa memberitahukan arah langkah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan di samping itu jemaat, perlu kau sadarin juga bahwa Tuhan yang menyertai kehidupan kita lewat kuasa Roh Kudus yang telah diberikan oleh Allah Bapa dalam kehidupan kita,
di mana Roh Kudus telah diberikan dan diletakkan dalam hati kita ini, dicatat dan dinyatakan. Yohanes 14 ayat yang ke-26 berkata bahwa Roh Kudus yang ada dalam hati kita ini, Dia akan mengajar, Dia akan mengingatkan segala apa yang telah kita dengar. Dan kemudian di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 berkata, Roh Kudus yang ada di dalam hati ini akan memimpin, akan memberitakan segala sesuatu tentang hal-hal yang akan datang. Dan jemaat, inilah Tuhan kita. Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa ingin memberitahukan kepada kita supaya kita tidak tersesat, supaya kita tahu langkah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, mungkin kita akan bertanya, sejauh apa keakraban yang dibutuhkan antara kita dengan Tuhan ini? Banyak orang berkata, banyak orang menyatakan sudah akrab dengan Tuhan. Tetapi jemaat, mari perkataan akrab dengan Tuhan, kita harus menggunakan standar sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Saya diingatkan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, di mana Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan jemaat, keakraban yang luar biasa. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, baru kemudian kita akan mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita berbicara tentang masalah ini jemaat, ini juga mempunyai arti kata keakraban yang diharapkan itu adalah seakrab seperti suami istri, di mana Tuhan berkata, dua daging menjadi satu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tegasnya saya ingin menyatakan, makin akrab, makin bersatu, maka kita akan mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan sesuai dengan firman Tuhan, dicatat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, maka kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jika engkau akrab dengan Tuhan, mau datang kepada Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan, mau dibimbing oleh Tuhan, maka engkau akan mengetahui dengan jelas di dalam perbuatan melakukan firman Tuhan dan segala apa yang dijanjikan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, saya ingin berkata, berjalanlah bersama Tuhan. Dicatat dalam ayat yang ke-29, dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Lalu kemudian meloncat di dalam ayat yang ke-30, di mana Tuhan Yesus berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah jemaat, pikulah kuk yang kupasang. Tujuan utama daripada pernyataan ini, supaya kita ini dapat bekerja sama atau dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi engkau yang ingin mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kuk itu, biasanya di dalam dunia pertanian kita mengetahui adanya 2 ekor lembu yang diberikan kuk di atasnya 2 menjadi 1. Dan mereka akan bekerja bersama, mereka akan berjalan bersama. Dan hal ini saudara,
bukan berarti kata bahwa Tuhan akan menambah beban kita. Karena Tuhan berkata dengan tegas, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dalam arti kata bukan menambah beban, tapi justru memberikan keringanan, memberikan hal yang lebih baik. Maka dari sebab itu, saudara, jangan kita berkata menjadi umat Kristen itu diberatkan atau diberi beban tambahan seperti orang-orang zaman dahulu yang mendapatkan beban daripada ahli Taurat. Tidak, jemaat. Mari kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes memberikan pernyataan dicatat dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Dia katakan perintah-perintahnya, yaitu firman Tuhan, itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Tegasnya, saudara, semua perintah Tuhan itu adalah perintah yang dapat kita lakukan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Semua orang yang lahir dari Allah diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengalahkan dunia ini. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita inilah yang memampukan kita untuk dapat melakukan segala firman Tuhan. Yang menjadi masalah, maukah kita mengizinkan Roh Kudus bekerja sama di dalam kehidupan ini? Dan jemaat, di samping itu, saudara, yang perlu kita perhatikan, ternyata Nabi Yeremia memberikan suatu pernyataan dicatat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan begini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jemaat, Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang kehidupan kita ini. Sedangkan kita tidak tahu. Betapa indahnya, saudara, disertai Tuhan yang Maha Tahu. Dan Dia berkata, ayo bersama dengan aku, bekerja sama dengan aku untuk mencapai tujuan arah hidup yang aku telah tahu dan telah aku rancangkan dalam setiap kehidupan ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal mengingatkan kepada kita, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan inilah bahaya manusia. Manusia bisa menyangka inilah jalannya, ini adalah lurus, ini adalah baik. Tetapi dikatakan ujungnya menuju maut. Maka dari sebab itu, mari kita tanggapi atas undangan Tuhan ini. Kita tanggapi atas panggilan Tuhan ini. Mari kita datang kepadanya. Kita dengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kemudian mari kita bekerja sama dengan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia mengetahui segala sesuatu tentang kehidupan kita ini. Kita tidak tahu. Kita hanya meraba-raba. Kita hanya menduga. Dia tahu. Dan biarlah Dia bekerja sama dengan kita. Memimpin kita ke arah yang benar. Sesuai dengan apa yang telah dirancangkan Tuhan dalam kehidupan ini. Poin berikutnya, poin yang ketiga adalah poin yang terakhir. Miliki hati yang berkenan. Dicatat dalam ayat yang ke-29, di mana firman Tuhan berkata, belajarlah padaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jemaat, Tuhan meminta supaya kita belajar dari Tuhan. Belajar karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati itu ternyata berkaitan. Dan ternyata keduanya itu ada di dalam hati. Kita mengetahui kelemah lembutan adalah buah roh. Dan rendah hati itu memang ada di hati. Keduanya ada dalam hati. Dan berkaitan. Dan kalau dapat saya nyatakan, orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang lemah lembut. Dan mungkin secara spesifiknya saya dapat berkata, orang yang lemah lembut itu mencerminkan baik sikap maupun perbuatan. Tidak kasar dan tidak sombong. Dan jemaat, mari kita belajar dari Tuhan. Kita belajar karena Tuhan telah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang memiliki lemah lembut dan rendah hati. Dan ini dicatat pada waktu Tuhan menyatakan penyangkalan dirinya. Dan ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam Filipi 2 ayat 7 sampai ke 8. Di mana Rasul Paulus berkata, ia mengosongkan dirinya. Tuhan itu adalah Tuhan. Dia adalah setara dengan Allah. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dikatakan kemudian, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jemaat, merendahkan diri, rendah hati, itu merupakan sesuatu hal yang menjadi keinginan Tuhan. Itulah karakter yang seharusnya ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang memiliki benih ilahi, lemah lembut dan rendah hati. Rasul Yohanes, dia berkata dengan tegas, barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita seharusnya memiliki lemah lembut dan rendah hati itu. Dan ini hanya dapat kita dapatkan dengan cara belajar dari Tuhan. Kita harus mempelajari firman Tuhan secara utuh. Kita harus mempelajari kehidupan daripada Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini. Kita harus meneladani akan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Dan lakukan dengan segala ketaatan dan kesetiaan. Dan jemaat, kalau kita teliti lebih jauh lagi jemaat, mengapa Tuhan menginginkan supaya kita memiliki kerendahan hati itu, lemah lembut dan rendah hati. Pemazmur memberikan suatu pernyataan bahwa Ia, yaitu Tuhan, membimbing. Ia, yaitu Tuhan, mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dan kemudian juga dicatat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Bahwa Allah itu mengasihi orang yang rendah hati. Tegasnya saudara, orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, itu mudah dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan mau memimpinnya, Tuhan mau membimbingnya
sehingga mereka tidak berjalan sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Dan karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan menempuh jalan yang benar, maka Tuhan Yesus berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan, karena kita tidak berjuang sendiri, tetapi kita bersama dengan Tuhan senantiasa. Dan saya ingin mengakhiri Jumat. Saya akan memberikan beberapa tambahan janji Tuhan yang dinyatakan di antara lainnya sebagai berikut. Matius 5 ayat yang kelima berkata sebagai berikut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jemaat, Mazmur 37 ayat yang ke-11 berkata sebagai berikut. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jelas sekali jemaat. Orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut akan mendapatkan berkat yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Mengapa kita masih mau mempertahankan tinggi hati atau kesombongan diri ini? Sedangkan Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan. Ayat yang terakhir, Lukas 14 ayat yang ke-11 berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat, pertimbangkanlah. Mari, bila kita tidak ditinggikan oleh dunia, tetapi kita ditinggikan oleh Tuhan. Dan bagaimana supaya engkau ditinggikan oleh Tuhan? Engkau harus merendahkan dirimu. Kita akan mempunyai kehidupan yang tenang bersama dengan Tuhan. Walaupun kita ada dalam masa yang sulit seperti ini, tetapi Tuhan memberikan suatu pernyataan. Ketenangan akan menjadi bagian dalam kehidupan ini. Mendekatlah kepada Tuhan. Dengarkanlah segala apa yang Tuhan ingin nyatakan, apa yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan ini. Berjalanlah senantiasa bersama dengan Tuhan. Karena Dia yang akan membawa kita. Dia yang telah mengetahui arah langkah rancangan kehidupan ini. Dia yang akan membawa kita sesuai dengan apa yang dikehendaknya. Dan miliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Lemah, lembut, dan rendah hati. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur dan berterima kasih atas pernyataan-pernyataan-Mu ya Bapa. Biarlah pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menyambut firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di masa sulit seperti ini ya Bapa, biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap melakukan firman-Mu di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat pada saat ini untuk mendoakan segala masalah-masalah yang ada. Jemaat, satukan hati. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami,
Engkau adalah sumber pengharapan kami, Engkau adalah andalan kami. Kami ingin menyerahkan masalah-masalah, kami ingin menyerahkan penyakit-penyakit sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami secara khusus ingin berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk saudara-saudara kami seiman ya Bapa, yang sedang dalam keadaan sakit karena COVID-19 ini ya Bapa. Bila Tuhan akan memberikan kekuatan tubuhnya, bila mereka akan dapat mengatasi segala apa yang diderita dalam tubuhnya ini. Dan tentunya juga dengan jemaat yang mengalami penyakit-penyakit yang lain ya Bapa, bila Engkau boleh menyertai, bila Engkau juga boleh memberikan kekuatan, bila Engkau juga boleh memulihkan kesehatan mereka ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk belajar, kami ingin berdoa untuk bekerja. Tuhan, mereka ada di dalam masa sulit juga ya Bapa, karena sedemikian banyaknya orang yang terkena penyakit COVID-19 ini. Mereka tetap harus bekerja ya Bapa. Dan Tuhan kami mohon, Kau jaga mereka, Kau lindungi mereka, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat dalam kehidupan. Dan lebih daripada itu, bila berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan. Kami ingin berdoa ya Bapa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, di mana saja mereka berada, sertai mereka, jaga mereka ya Bapa. Dan bagi mereka yang masih belum mengenal Tuhan, bila Tuhan boleh mengetuk hati mereka, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka juga melihat akan kebesaran dan kuasa Tuhan yang memiliki daripada segala kehidupan ini. Kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini ya Bapa, biar para pemimpin bangsa menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memperhatikan kesejahteraan daripada bangsa ya Bapa, dan juga persatuan perdamaian dunia ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, bila para pemimpin gereja tetap berperan dengan baik, melakukan tugas yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan ini, untuk menjadi terang dan garam dunia, untuk memberkati dunia di masa sulit seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Ada banyak doa yang tidak kami sebut, ada banyak doa yang diucapkan pribadi-pribadi, tapi kami percaya Bapa, Engkau adalah Tuhan yang mendengarkannya, Engkau adalah Tuhan yang menjawab segala doa ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin.